Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Allahu aidan innama ya'maru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholata wa atuz zakata wa lam yahshallah ilallah fa saulaika asakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, di awal pertemuan kali ini marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Maka alhamdulillah pada pertemuan kuliah subuh, kuliah Ramadan di Masjid Al-Falah, kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Maka kita banyak bersyukur masih diberikan hidup, ya, masih diberikan hidup semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang mendengarkan kuliah subuh ini masih termasuk umat beliau, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, kita semua memaklumi bahwa setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti mempunyai sebuah ciri khas, mempunyai sebuah identik khas. Kita orang Sunda, makanya itulah Sunda, ya. Khas kita orang Cigasong, maka ciri khas orang Cigasong logatnya kayak kumaha. Orang Majalengka logat kumaha, ya. Intinya apa? Setiap sesuatu pasti ada ciri khas, ya. Ciri yang membentuk sebuah karakter, ciri yang membentuk sifat-sifat kita. Makanya apa? Kalau kita lihat, ya, di kebun binatang ada seekor gajah. Ciri khas gajah itu apa? Ya, ciri khas gajah apa? Anak-anak semua, apa gajah ciri khasnya? Gajah itu adalah gading, ya, tahu gading? Nah, ciri khas gajah adalah gading, ya. Ciri khas badak
Tahu badak apa? Adalah ada culanya. Ya. Terus lagi ciri khas rusa ada apa? Ada tanduknya. Makanya apa? Kalau ciri khas tersebut, ya, ciri-ciri khas tersebut itu tidak ada, makanya apa? Ya, gajah tidak ada gadingnya, apakah akan dikejar orang, dilihat orang? Pasti aneh kan? Terus lagi tadi badak tidak ada culaknya, pasti tidak akan diburu orang. Nah, satu lagi contohnya yaitu rusa. Rusa adalah ciri khasnya ada tanduk yang indah, tanduk yang megah. Makanya apa? Tidak ada tanduknya, maka hilanglah keindahan, ya, gitu. Makanya apa? Begitupun ya rumah Allah, begitupun adanya rumah Allah. Rumah Allah dibangun oleh insan yang beriman, insan yang bertakwa. Apa itu rumah Allah? Adalah kita di sini, yaitu masjid. Ya, rumah Allah itu adalah masjid. Makanya apa? Masjid adalah lambang persatuan umat. Adanya masjid kita bisa bermusyawarah, bermuzakaroh, nuntut ilmu di berbagai masjid, gitu ya. Makanya apa? Kalau seandainya identik itu ciri khas tersebut, peran fungsi masjid tidak ada, akan kemanalah yang namanya masjid tersebut, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa ya bani Adam khudhu jinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuk masjid. Makanya apa? Ketika kita akan masuk masjid, ya berusahalah pakailah pakaian yang bagus, pakailah pakaian yang bersih. Jangan memakai pakaian yang kotor, apalagi lusuh, lereste. Nah, gimana akan khusyuk sholatnya kalau seandainya pakaian, nah gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala terus mengisyaratkan. Terus juga wakulu wasrobu walatusrifu innahu yuhibbu musrifin. Nah, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ya, parang-murang kali, ya, ketika buka puasa, ya, kita tadi pagi sahur. Setelah sahur kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kita puasa alhamdulillah di Indonesia mah puasa teh stabil jamna. Ya, waktu Indonesia mah stabil. Berapa jam kita puasa? Berapa jam? Dari jam wayah subuh, ya, 4:30 sampai jam 6 kan, wayah maghrib. Nah, kita mah stabil. Tapi coba di negara lain, khususnya di negara Polandia. Tahu negara Polandia? Nah, negara Polandia tuh sama kayak kita, benderanya nganter balik. Kita mah merah putih, kalau Polandia mah, nah gitu. Nah, ada saudara bapak ya di sana masih kerja
di Polandia. Dia itu pernah ditelepon oleh bapak. Sekarang kalau puasa di sana gimana? Di sana mah puasanya ngikutin negara tetangga. Jadi terkadang puasanya 3 jam, terkadang 5 jam, terkadang 10 jam. Kenapa? Karena kan bahasanya mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi kalau di sana mah beda. Kita mah alhamdulillah Indonesia masih berada di garis katulis tiwa, berarti masih tiasa dikelilingi matahari. Tapi kalau di sana di Polandia matahari teh jarang. Nah coba lihat di YouTube lah atau di media sosial lainnya. Nah gitu, kita mah alhamdulillah ya, kita puasa masih stabil ya. Makanya apa? Ketika kita buka puasa, apakah ketika buka puasa osok dikatakan balas dendam? Osok ente. Abong tadi siangnya atau tadi ya puasa, pas bukanya iya kolak ya, yuk naon takjil ta naon terus tungtungna ketika sholat taraweh tunduh beres teu. Maka Islam mengajarkan kita itu jangan sampai wakulu wasrobu walatusrifu ya, jangan sampai apa, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Artinya apa? Kita cukup untuk ya makan, cukup untuk napas, cukup untuk dan lainnya sebagainya. Nah, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Maka Allah mah tidak mau menyukai orang yang berlebihan gitu. Terus masjid ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 mengisyaratkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'maru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholata wa atuz zakata wa lam yahsa ilallah wa saulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman. Maka dikatakan orang yang beriman ya, masjid dibangun pasti itu dibangunnya oleh orang yang beriman dan bertakwa. Makanya apa? Itulah kita bisa ngamakmurkan masjid. Maka di masjid ya sentral adanya atau peran masjid itu bagi pembangunan umat itu sangat sentral sekali ya. Karena apa? Karena yang namanya masjid ya sebagai pusat ibadah. Nah, kata kuncinya yang namanya masjid itu sebagai pusat ibadah. Intinya masjid itu adalah tempat ibadah. Ibadah apa saja? Yaitu ibadah sholat, ibadah ya, terus dzikir, tilawah Quran ya, terus lagi iktikaf di masjid. Itu dalam arti sempit, masjid tempat ibadah. Padahal masjid juga ya bisa dikatakan tempat berdiskusi. Itu ya. Yang kedua, dengan adanya masjid bagi pembangunan umat sebagai pusat pendidikan. Itu artinya apa? Di sini diadakanlah sebuah majelis ilmu, majelis taklim ya. Ada di Masjid Al-Falah majelis taklim ya. Ada juga di Masjid Al-Falah tuh ada kegiatan keorganisasian ya. Adanya ikatan remaja masjid, adanya himpunan anak-anak
masjid. Masih aya, insya Allah aya. Buktosna katinggal nyalira lah. Terus itulah pusat pendidikan. Makanya apa? Masjid itu adalah jami, masjid jami, ya, masjid besar. Nah, terus ada jamiah, ya, awalnya tidak masjid, ada jamiah. Al jamiah itu berarti universitas. Alhamdulillah di Cigasong itu banyak, ya, banyak yang dari kegiatan di masjid itu ada yang namanya TPQ-nya, ya, ada TPQ, ada RA-nya, ya, terus ada MD-nya, ada MTS-nya. Mudah-mudahan di Cigasong, ya, ada yang namanya universitas, insya Allah kun fayakun, gitu ya. Berawal dari masjid sebagai pusat pendidikan, tempat menanamnya nilai kebajikan, kemaslahatan umat. Nah, terus lagi masjid juga sebagai pusat sosial. Apa maksudnya? Nah, dengan ketika kita hadir di masjid, banyak jemaah kan dari berbagai kalangan. Makanya apa? Kita bisa bersilaturahmi. Setelah sholat bisa ngobrol sambil tentang perkara agama, perkara iman, gitu ya. Terus tempat membangun, ya, tempat membangun zakat. Di masjid juga ada tentang penyaluran zakat, apalagi zakat fitrah di bulan Ramadan, zakat mal dan lain sebagainya. Terus termasuk di masjid juga ada istilah kurban, ya, adanya kurban, penyediaan hewan kurban, kerjasama dengan kelurahan ataupun desa. Terus peran masjid dalam membangun umat. Yang keempat, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, di masjid juga ada tempat membangun ekonomi dan kesejahteraan umat. Insya Allah di sini sudah dilaksanakan, ya, banyak, ya, yang namanya takmir masjid di sini. Terus tempat melestarikan seni dan tradisi Islam. Makanya seni tradisi Islam, alhamdulillah di kita itu, ya, ada istilahnya hadroh, ya, ada qosidahan, ada rebana, yaitu seni, termasuk ada seni kaligrafi dan lain sebagainya. Itu masjid tetap, ya. Terus di masjid juga tempat penyediaan kaum duafa. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, gitu aja, ya, melihat berbagai hal. Jadi apa yang namanya peran masjid untuk membangun umat? Pertama, sebagai pusat ibadah. Yang kedua, sebagai pusatnya pendidikan. Yang ketiga, masjid dibangun itu sebagai pusat sosial. Yang keempat, masjid itu sebagai pusat pemberdayaan umat. Oke, gitu aja, ya. Akhiru kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.